Halo guys, Danang di sini dan kali ini kita akan bahas tentang persyaratan PPDB online 2020. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang cara daftar PPDB online atau cara loginnya. Kemudian yang kedua kita bahas tentang alur pendaftaran PPDB online 2020. Kemudian yang baru kemarin ini kita bahas tentang cara daftar PPDB online sesuai daerah masing-masing. Waktu kemarin kita bahas kebetulan untuk daerah atau ibu kota DKI Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang persyaratannya. Jadi di PPDB online 2020 ini memiliki beberapa persyaratan. Di sini kita akan bahas tentang persyaratan yang ada di SMA atau SMK, kemudian SMP dan SD. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa untuk teman-teman yang baru mampir atau yang belum berlangganan ke channel ini, silahkan kalian berlangganan secara gratis dengan cara klik subscribe yang ada di bawah video ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian orang pertama yang mendapatkan informasi dari channel ini. Oke, langsung saja kita bahas ya. Di sini persyaratan PPDB online 2020. Yang pertama untuk SMA atau SMK. Di sini yang pertama ada syarat khusus. Di dalam syarat khusus ini pada SMA atau SMK itu calon peserta harus berusia paling tinggi atau maksimal itu 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Jadi untuk teman-teman yang umurnya lebih dari 21 tahun itu tidak diperbolehkan untuk mendaftar di PPDB online 2020 ini, khususnya untuk SMA atau SMK. Nah, di sini yang kedua, memiliki ijazah SMP atau sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 SMP. Tentu saja kalian harus mempunyai ijazah atau dokumen yang menjamin kalian sudah lulus dari SMP. Kemudian yang ketiga, SMK dengan bidang keahlian. Ini yang misalnya kalian ingin masuk ke SMK ini dengan bidang keahlian, program keahlian dan kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10. Jadi di sini untuk kalian yang ingin masuk SMK, di sini jika kalian mempunyai keahlian atau program keahlian tambahan, kalian dengan itu bisa mempunyai bekal untuk masuk ke SMK yang kalian pilih. Kemudian yang kedua, syarat umum. Oke, jadi yang pertama, syarat usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa, pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik. Kemudian yang kedua, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, menyelenggarakan pendidikan layanan khusus dan berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan. Kemudian persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 SMP atau kelas 10 SMA SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah. Kemudian peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan. Jadi untuk teman-teman semua yang mempunyai warga negara asing yang ingin mendaftar PPDB online di Indonesia ini harus mengikuti matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia atau mempunyai
keahlian kemampuan berbahasa Indonesia itu minimal 6 bulan pendidikan. Oke, jadi langsung kita lanjut ke yang SMP, tingkat SMP. Yang pertama ada syarat khusus. Jadi yang pertama, calon peserta berusia paling tinggi atau maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Jadi kalian tidak boleh melebihi dari umur 15 tahun ini jika ingin mendaftar di SMP. Kemudian memiliki ijazah SD atau sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 SD. Kemudian syarat umumnya tidak jauh beda dengan yang syarat umum SMA atau SMK. Di sini untuk syarat usia harus dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain sesuai dengan domisili calon peserta didik. Jadi nggak jauh beda sama yang SMA tadi. Kemudian bagi warga negara Indonesia atau WNI atau warga negara asing atau WNA serta berasal dari sekolah di luar negeri, selain memenuhi persyaratan juga wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah. Kemudian peserta didik WNA wajib mengikuti matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan. Dan khusus calon peserta didik penyandang disabilitas di sekolah juga dikecualikan dari syarat usia serta ijazah atau dokumen lain. Kemudian kita lanjut ke yang tingkat SD. Di sini mempunyai beberapa syarat. Yang pertama, usia 7 sampai 12 tahun, berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun. Jadi di sini untuk teman-teman yang ingin mendaftar SD ya, harus lebih dari 7 tahun dan di bawah 12 tahun. Kemudian yang kedua, paling rendah 6 tahun. Oke, jadi yang kedua ini paling rendah 6 tahun ya, minimal, ini batas minimalnya 6 tahun. Kemudian usia 7 tahun wajib diterima sekolah. Usia 7 tahun wajib diterima sekolah, wajib menerima peserta didik yang berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun. Kemudian usia 6 tahun kecuali pengecualian syarat usia paling rendah 6 tahun, yang paling rendah 5 tahun, tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis. Kemudian bukti ada bakat istimewa, bukti potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Kemudian rekomendasi bisa dewan guru bila rekomendasi psikolog profesional tidak tersedia, maka rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah. Kemudian yang terakhir, penyandang disabilitas tak terpengaruh usia dalam pasal 10. Jadi untuk teman-teman yang penyandang disabilitas tidak terpengaruh usia, langsung bisa mendaftar BPDB online di tingkat SD ini. Kemudian calon siswa penyandang disabilitas di sekolah dikecualikan dari syarat usia. Nah, jadi itulah persyaratan dari BPDB online dari tingkat SD, SMP, dan SMA atau SMK. Oke, jadi itu saja video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin mendaftar BPDB online tahun 2020 ini. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.